Batu bara yang ternyata menambah kas negara cukup besar begitu ya, terutama di tahun lalu 2023. Namun kan pemerintah memang memiliki target net zero emission pada tahun 2060 dan ada juga wacana terkait dengan akan pensiun dini PLTU batubara. Ini bagaimana dampaknya, Pak? Ini tadi saya awalikan bahwa ini adalah kebijakan internasional. Kita bagian dari komunitas internasional. Kita sudah menyampaikan komitmen. Banyak cara sih di situ, termasuk salah satunya adalah kalau ingin cepat ya kita istirahatkan PLTU-nya lebih awal. Kan simple seperti itu. Tapi ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Karena kontraknya itu kan sudah terjadi gitu ya. Kontrak kan sudah ada. Kemudian pertumbuhan kita juga naik terus dari sisi konsumsi. Sehingga seberapa cepat sebetulnya kita bisa istirahatkan gitu. Terus seberapa cepat kita juga bisa melakukan penggantiannya untuk hal ini. Kita jalan terus untuk program ETM ini. Sekarang ada misalkan ada salah satu PLTU yang dipelajari lebih detail ya, PLTU Cirebon Unit 1. Ini 660 megawatt. PLTU ini bukan milik PLN, ini IPP. Bagus juga memang ada IPP yang ngacung gitu ya, menyampaikan bahwa ini akan bisa dilakukan upaya percepatan. Tapi menurut saya kalau transisi itu bukan bagaimana kita mempercepat pensiunnya batubara, bukan. Tapi menurut saya transisi energi untuk net zero emission itu bagaimana kita mendorong pemanfaatan energi yang bersih. Jadi sesuatu yang lebih produktif ya. Bukan hanya kita mengistirahatkan yang ini gitu ya. Tapi kita mendorong supaya pembangkit energi yang sumbernya ada di kita, pembangkit energi terbarukan, kan kita potensinya itu dari perhitungan kami nih, dari survei itu 3.800 gigawatt. Masih sangat besar. Dan ini ada di mana-mana, ada di setiap pulau, jumlahnya juga lumayan. Kemudian kita bisa memastikan juga ada diversifikasi dari sisi EBT tersebut. Tidak bertumpuk kepada misalkan yang banyak dibicarakan di publik kan untuk solar ya, untuk sinar matahari. Kita tidak hanya itu, kita punya hidro, kita punya geothermal gitu. Jadi ada hal-hal yang kita ini punya daya saing yang lebih baik dari sisi itu. Nah kami dari ASDM mendorong upaya itu gitu. Bagaimana supaya EBT itu bisa semakin cepat masuknya gitu ya. Ditambah juga sebetulnya kalau program energi bersih, transisi energi ini di sisi yang utamanya ini adalah kita ingin meningkatkan daya saing. Kita ingin tetap mendorong supaya ekonomi Indonesia itu tetap tinggi pertumbuhannya. Gitu. Nah gimana caranya? Sekarang ini upaya di dunia bahwa produk itu harus bersih kan sudah menjadi keharusan. Di beberapa negara ini terutama di Eropa sudah mulai didorong. Misalkan kalau kita produksi nikel itu ditanya nikel ini diproduksinya seperti apa, karbonnya bawaannya sebesar apa gitu. Nah kita ingin mendorong supaya program hilirisasi yang sudah berjalan sangat baik sekarang itu tetap bahwa produksinya juga akan menjadi semakin green, semakin bersih. Kan Pak Presiden sudah ada beberapa tuh program yang sangat baik misalkan di Kalimantan Utara untuk Green Industrial Park. Tapi di tempat yang lain untuk hilirisasi mineral yang lebih banyak berada di wilayah Sulawesi Tenggara, kemudian di Maluku, ini kan sekarang sudah berjalan, memberikan efek yang sangat baik dari sisi penerimaan tenaga kerja. Tapi basisnya masih energi batubara. Nah, ini yang dicari jalan keluarnya, terutama dari ESDM dari sisi supply. Misalkan sekarang ini kan banyak kita menemukan gas yang baru. Sederhananya bagaimana kalau listrik dari batubara ini kita ganti dengan gas. Itu secara emisi itu turun separohnya dari sisi itu. Kita coba nih untuk yang seperti ini sedang dilakukan kajian-kajian. Baik, berarti semacam meningkatkan bauran energi baru terbarukan di Indonesia begitu ya Pak, untuk tentunya mencapai target net zero emission tadi. Nah terkait dengan hal ini, ada revisi atau wacana akan direvisi target bauran energi terbarukan di Indonesia ini dari 23% ini menjadi 17-19%. Sebetulnya apa yang menjadi permasalahan bauran energi terbarukan di Indonesia Pak? Memang pada saat awal kan PP itu terbitnya tahun 2014 ya, persis 10 tahun yang lalu.
Kemudian 1 tahun setelah itu pemerintah punya program, karena waktu itu memang ekonomi kita ini tumbuh sangat baik. Ada program 35.000 megawatt untuk listrik yang basisnya antara batu bara dan sebagian energi terbarukan. Nah, ini kejar-kejaran nih antar program ini, target untuk 23% dan juga target untuk PLTU. Nah, pada perjalanannya waktu itu diasumsikan pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, kemudian kan ada sedikit koreksi, sehingga PLTU yang sudah masuk di grid ini sekarang kelebihan. Oke. Kalau kelebihan, kalau kita jualannya, kalau barang itu masih ada, masa kita beli yang lain gitu ya, beli yang lain. Makanya tadi ada inisiatif, kalau yang lebih ini kita pensiunkan aja lebih awal. Oke. Gitu ya. Jadi ini kombinasi antara kondisi yang kelebihan gitu ya. Dan EBT yang memang dari beberapa dari sisi keekonomiannya itu tidak terlalu bisa bersaing dengan untuk yang batu bara. Tapi sekarang kondisinya sudah kebalik. Sekarang misalkan untuk harga baterai itu sudah turun 50%. Sekarang untuk panel surya juga sudah turun sangat jauh, sudah turun di atas 70%. Sehingga kalau secara head to head dengan batu bara dengan harga komersial, kecuali nanti aspek dari sisi penyimpanan, ini EBT sudah bisa bersaing untuk hal tersebut ya. Jadi masalahnya waktu itu kita mentargetkan seperti itu, kemudian dari sisi perekonomiannya memang sedikit di bawah, sehingga kita ada kelebihan supply dari sisi listrik yang basisnya fosil. Nah sekarang menurut saya saat yang tepat, dan itulah salah satu sebetulnya salah satu hasil dari pemerintahan yang sekarang selama 5 tahun ini. Kita menyusun, mengkonsolidasikan regulasi-regulasi sehingga pada mulai dari sekarang ini saatnya nih untuk EBT untuk masuk. Oke. Kita kebijakan harganya sudah ada. Undang-undang energi baru terbarukan sudah hampir selesai. Oke. Sudah selesai. Kebijakan internasional sudah kita revisi dari 23, mungkin angkanya menjadi tadi yang sampaikan Mbak Sania ya di angka 19. Tapi itu bukan diturunkan. Oke. Kita tetap punya target 23%, tapi bukan di 2025. Jadi kita kalau gitu EBT kita akan rendah, bukan. Kita tetap targetnya malah lebih tinggi ya, di 2050 itu kita lebih tinggi daripada target yang sekarang ada di dalam kebijakan internasional berdasarkan PP yang berlaku ya. Targetnya semakin tinggi, tapi karena dari sisi demand-nya agak berbeda realisasinya, ini kita sesuaikan. Jadi agak mundur memang dari sisi itu. Berarti bertahap begitu ya Pak ya. Lalu kemungkinan apakah revisi dari peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan energi nasional tersebut akan selesai di tahun ini? 2 minggu yang lalu Pak Menteri raker dengan Komisi 7 DPR. Di situ semangatnya selesai segera. Oke, baik. Ini berarti kita bisa antisipasi bahwa akan ada kebijakan baru terkait dengan energi terbarukan ini ya Pak.